Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan, dan tak lupa pula kita kirimkan selawat dan taslim tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah masuk pertemuan kedua tentang makna sofistik tentang haji dan umroh. Dan kita sudah sampai di sekarang ini ke Hajar Aswad. Saya langsung masuk ke slide selanjutnya. Eh, kita sudah pasti tidak asing ya tentang Hajar Aswad. Sebuah batu yang inilah batu yang pertama kali muncul di daratan. Jadi kalau eh, bumi ini awalnya diselimuti semuanya permukaannya dengan air. Nah, yang paling pertama muncul inilah eh, batu ini. Walau alam. Tapi sejarahnya banyak sekali dan seterusnya. Tapi kita pembahasnya kaitannya dengan haji. Nah, memang dalam riwayat disunahkan untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad ketika sedang tawaf. Jadi kalau kita sedang tawaf, biasanya kita di putaran itu, biasanya kan kalau awal itu putaran paling luar. Kemudian semakin masuk, masuk, masuk ke dalam, biasanya kalau semakin masuk kita bisa menyentuh Hajar Aswad ini. Alhamdulillah kalau bisa mencium. Nah, cuma kita sebagai yang haji atau umroh itu, yang lebih afdol itu adalah menjaga adab. Jadi kalau kita tidak perlu memaksakan sampai nyenggol-nyenggol orang gitu kan, kalau kita lihat orang itu kan ada orang yang maksa masuk sehingga orang lain itu kita singkirkan. Nah, itu tidak boleh melakukan seperti itu. Yang penting kita berusaha, sampai atau tidak ya itu bukan urusan kita, dan juga bukan salah satu nilai keafdolan kita dalam haji dan umroh. Jadi disentuh atau tidak disentuh sebenarnya itu bukan salah satu titik keafdolan seseorang. Apakah dia haji dan umrahnya lebih afdol menyentuh atau tidak. Karena yang paling penting adalah keterikatan kita kepada sesuatu yang dibalik itu semua. Nah, cuma kita percaya kepada dimensi zahir dan batin, maka sebagaimana ada dimensi batin juga ada dimensi zahirnya. Jadi dimensi zahirnya ya seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini salah satu makna ya. Jadi kalau kita misalnya ambil berhadapan dengan Hajar Aswad, nah kita mengangkat tangan sambil membaca itu ya, talbih itu. Hmm, nah, makanya dalam tafsir Sufi dijelaskan ini perumpamaan eh, tangan kanan Tuhan, tangan kanan Tuhan. Meskipun secara makna tauhid sebenarnya Tuhan tidak punya tangan, tidak punya kaki dan seterusnya. Tuhan tidak tersimbolkan dengan apapun. Ini hanya menjelaskan bahwa kenapa kita mengangkat tangan ketika berhadapan itu seolah-olah Tuhan pun menjawab lambaian tangan kita. Makanya dalam tafsir sufi itu seolah-olah tangan kanan ilahi. Eh, dan lalu kemudian dijelaskan ketika kita mengatakan Hajar Aswad itu sebagai tangan kanan Tuhan, bukan berarti Tuhan punya tangan kiri ya. Jadi semua eh, tangan Tuhan adalah tangan kanan. Seperti sifat-sifat apa Tuhan, Tuhan tidak punya sifat negasi atau negatif. Itu semuanya
sifat Tuhan itu positif. Tidak ada yang berlawanan, yang berlawanan itu akhirnya negatif. Semuanya positif karena kita meyakini bahwa apapun yang di dalam diri Tuhan semuanya adalah kebaikan mutlak. Ini hanya satu bentuk penyimbolan tentang Hajar Aswad sebagai tangan kanan ilahi. Nah, selanjutnya oleh karena itu, nah ini rahasia kita mengangkat tangan di depan Hajar Aswad adalah untuk memperbaharui kesungguhan ketaatan kita kepada ilahi. Makanya seperti yang kita bahas kemarin, hal yang paling kita harapkan sebelum sampai di Mekah gitu, sepenuhnya kita menghadirkan Tuhan sejak kita berada di Indonesia. Makanya saran-saran itu misalnya puasa, banyak-banyak istighfar, untuk menghadirkan Tuhan di dalam diri, karena ketika Tuhan hadir maka otomatis ketaatan itu datang. Tapi kalau Tuhan tidak hadir biasanya di dalam hati, nah itu biasa membuat kita lalai. Jadi ketaatan itu sebenarnya tidak lebih adalah kehadiran Tuhan di dalam diri. Makanya dalam hadis dijelaskan, iman itu seperti ruh. Dia bisa datang dan pergi. Kalau iman kita datang berarti ruh iman kita datang. Kalau ya, tidak sedang beriman, maka ruhul iman itu sedang seolah keluar dari diri kita. Itu dijelaskan dalam hadis satu sebagai satu penyimbolan ya, bahwa yang kita sebut iman itu naik turun, sebenarnya hakikatnya iman itu tidak lain adalah ruh. Jadi dia bisa datang dan pergi. Jika ruh iman pergi, maka kita akan merasakan degradasi keturunan. Kalau roh iman kita datang, maka kita akan merasakan kehusyuan dan kehadiran Tuhan di dalam diri. Oke, selanjutnya, nah ini sholat tawaf. Jadi kemarin sudah kita bahas sholat tawaf, sekarang kita bahas tawafnya. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Nanti kita akan tahu sendiri di mana makam Ibrahim, posisinya, dan sholat sunnah itu, sholat sunat setelah tawaf itu disunahkan di belakang makam Ibrahim. Di belakangnya kita sholat sunat disebut sholat sunat tawaf. Jadi sholat tawaf, setelah kita tawaf, kita kemudian diikuti dengan sholat sunat. Jadi kita sholat sunat itu banyak sekali sebenarnya, sholat-sholat sunat ya. Setiap habis mengerjakan kebaikan itu ada sholatnya. Misalnya kalau sudah ziarah, misalnya ada sholat sunat ziarah. Kalau sudah apa seperti tawaf ada sholat sunatnya. Kalau sudah begini ada sholat sunatnya. Sholat itu seperti mengikat suatu amal kebaikan dengan sholat. Dan di sini banyak sekali sholat-sholat sunatnya. Oke, nah sholat tawaf di belakang makam Ibrahim agar manusia bisa menyadari ke dalam batin makam Ibrahim, yakni mengenal segala bentuk ketaatan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Jadi ini salah satu mungkin yang disebut dengan pengaruh ya. Jadi kalau saya yakin semua bisa merasakan itu nanti ketika hadir di Mekah berhadapan dengan Ka'bah. Itu biasanya seluruh keinginan kita tentang dunia itu seketika sirna, biasanya seperti itu. Karena kehadiran poharia Tuhan yang mendominasi di dalam diri kita. Jadi kalau kita persiapkan dengan baik perjalanan kita ke haji atau umroh, insya Allah kita bisa merasakan bagaimana di hati kita itu keinginan kita untuk dunia itu sama sekali sirna, dan kita akan melihat dunia itu kecil. Seperti itu. Dan kita akan melihat keindahan dan kemegahan keagungan ilahi ketika kita berada di depan Ka'bah ya, seperti itu. Dan makanya
sholat yang kita lakukan itu insya Allah hadir nuansa seperti ini, nuansa kehusyuan di mana kita akan melihat dunia itu sama sekali tidak punya makna di dalam diri kita. Dunia ini dalam pengertian ini apa kenikmatannya, bukan jadi dunia itu bukan bukan langit, bukan gunung, bukan daratan, bukan laut, itu bukan dunia. Dunia itu adalah tidak lain kemelekatan kita kepada satu kenikmatan yang ada di balik uh, dunia ini. Makanya apapun itu bisa menjadi dunia, karena dunia itu bukan yang kita lihat di luar ini. Karena di luar dilihat yang kita lihat di luar ini justru Tuhan menyuruh kita untuk tafakur. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Apakah engkau tidak lihat bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan. Jadi kita disuruh tafakur justru terhadap realitas yang kita saksikan di luar. Makanya yang di luar ini sebenarnya bukan dunia. Yang kita maksud dengan dunia itu tidak lain adalah kenikmatan di mana kita melekat dengan kenikmatan itu. Nah, insya Allah kalau kita mempersiapkan dengan baik perjalanan haji dan umroh ini, kita akan melihat betapa dunia itu dengan seluruh nikmatnya itu tidak punya makna sama sekali. Makanya perlu untuk kita mempersiapkan dengan baik sehingga pengalaman ini hadir di dalam diri kita seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, nah, millati abikum Ibrahim. Jadi milah nenek moyang kalian adalah Ibrahim. Jadi kita tahu kita semua terhubung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, makanya dia milah nenek moyang kalian. Milah itu adalah satu bentuk tradisi yang menjadi menciptakan satu bentuk peradaban, yaitu disebut milah. Jadi dia terstruktur, kemudian dia menjadi uh, menyejarah sehingga membentuk satu peradaban. Peradaban dalam konteks peribadatan. Itu jadi sejak Ibrahim, makanya diwariskan lagi kepada Rasulullah, karena ini terkait dengan milah, satu milah, mereka satu milah semua, satu bentuk tradisi ilahiyah yang secara terstruktur dan kemudian membentuk satu peradaban yang disebut dengan milah. Nah, kita terhubung dengan peradaban itu sebagai peradaban ilahiyah yang sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kalau kita perhatikan banyak sekali syariat-syariat yang kita lakukan itu dari laku-laku para nabi, kan? Jadi apa yang dilakukan para nabi itu menjadi syariat kita. Misalnya istrinya Nabi ini lari-lari kecil menjadi sa'i, pembahasan sa'i. Kemudian tawaf Ibrahim itu menjadi tawaf yang kita lakukan hari ini. Wudhu yang kita lakukan itu karena Nabi Adam sedang mendekati pohon khuldi, sehingga semuanya kita sucikan. Jadi banyak sekali laku-laku para nabi itu kemudian menjadi syariat, menjadi milah milah yang diwariskan sampai hingga hari ini kepada kita. Oke. Nah, setelah sholat tawaf disunahkan meneguk air zam-zam, air surgawi. Ini satu bentuk hal yang sunnah, yang positif, yang baik. Jadi kalau kita sudah melakukan tawaf, kemudian sholat tawaf itu biasanya kita mencari air zam-zam. Dan di sana memang disiapkan dengan sangat baik air zam-zam ini, dan sangat mudah untuk mendapatkan di mana-mana.
Oke. Nah, kemudian kita masuk tentang sa'i. Nah, sa'i ini adalah berlari kecil di antara Safa wal Marwa min sya'airillah, nama ayat Al-Quran. Nah, saya langsung masuk slide selanjutnya. Maka segeralah kembali kepada Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Jadi kalau berlari-lari kecil ini itu kita bisa sematkan pada ayat fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Kalau terjemahannya di sini maka segeralah kembali kepada Allah. Fir itu juga makna lainnya adalah berlarilah kalian menuju Allah. Kalau para sufi biasanya memakna itu sebagai berlari. Jadi berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Berlari itu simbol dari ada bahaya besar yang sedang mengejar kita. Makanya kita berlari-lari untuk sampai kepada tempat perlindungan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh, jadi kalau kita simbolkan haji dan umroh ini sebagai perjalanan menuju Tuhan, jadi ini adalah simbol kita berlari menuju perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di pembahasan awal kita, 4 perjalanan ruhani ini sebenarnya itu perjalanannya disingkat itu dengan melaksanakan haji dan umroh. Jadi kalau kita melaksanakan dengan baik haji dan umroh ini, insya Allah itu seperti kita melaksanakan satu bentuk perjalanan ruhani yang cukup kompleks, yang hampir 4 perjalanan itu teraktualkan dalam haji dan umroh seperti itu. Nah, ini ada ayat Al-Quran untuk kita fafiru ilallah, bersegeralah kalian menuju Allah atau berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini Al-Baqarah. Sesungguhnya Safa min syairillah, maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau umroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah mensyukuri. Maka mengetahui ini ayat Al-Quran min sya'airillah inna safa wal marwata min sya'airillah. Nah, di slide selanjutnya berlari di antara Safa dan Marwa bermakna bahwa seorang hamba senantiasa dalam dua kondisi, cemas dan berharap. Di Safa dan Marwa. Jadi seolah senantiasa ada satu bentuk kebimbangan di dalam diri kita antara cemas dan kemudian berharap. Jadi kita tidak boleh cemas saja karena ada rahmat Tuhan, dan kita tidak boleh terlalu pede gitu kepada Tuhan, karena pede itu dalam pengertian kita seolah-olah apa yang kita lakukan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa juga seperti itu. Jadi seolah-olah kita tahu bahwa kita ini amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang hamba itu senantiasa berada dalam dua kebimbangan, cemas dan berharap, atau takut dan berharap ya. Dia cemas atau takut itu karena apa? Tidak tahu apakah amalnya diterima. Nah, berharap itu karena kita tahu Allah Maha Pengampun dan juga Maha Rahman dan Rahim. Nah, cuma idealnya sebagai seorang hamba senantiasa berada dalam dua kondisi ini. Nah, menjaga dua kondisi ini memang agak sulit ya. Kadang kita begitu euforia gitu sehingga seolah-olah apa yang kita lakukan itu diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita pun tidak tahu sebenarnya seperti apa. Dan kadang juga begitu takut dan khawatir sehingga seolah-olah kita menjadi putus asa gitu dalam perjalanan rohani. Nah, makanya perlu untuk tetap menjaga kondisi kita dalam
dua hal ini. Biar tidak terlalu pede dan juga tidak terlalu cemas sampai putus asa. Tapi di antara keduanya. Nah, memang ini sangat sulit kita bisa berada di antara keduanya. Tapi kita bisa tahu dan kita bisa rasakan ya, seperti apa dua hal ini hadir di dalam diri kita. Jadi kalau misalnya saking pedenya dia membolehkan semuanya nih, itu sudah melewati batas sebenarnya. Oke. Okay. Nah, ketika berlari menuju marwah berharap bisa meraih kehormatan diri, dan ketika berlari menuju sofa berharap meraih kesucian diri. Jadi seperti namanya, sofa itu kejernihan, kemurnian, marwah itu kayak muruah, harga diri, kehormatan, seperti itu. Ini salah satu makna simbolik dari dua tadi, apa, sofa wal marwah. Satu simbol dari kehormatan diri, satu simbol dari kejernihan dan kemurnian. Nah, jadi ini sama juga seperti cemas dan berharap ya. Satu kita berharap meraih kehormatan, satu berharap meraih kesucian diri, seperti itu. Jadi yang satu simbol kekotoran sehingga kita berharap disucikan, dibasuh gitu. Nah, satu kita simbol dari rahmat Tuhan sehingga Tuhan mengangkat derajat diri kita. Ini simbol dari sofa wal marwah. Oke, nah, terakhir, belum terakhir. Ini taksir. Taksir ini selanjutnya memotong rambut sebagai pertanda bahwa segala yang diharamkan ketika memakai ihram sudah boleh untuk dilakukan. Jadi kalau ketika kita memakai baju ihram di salah satu miqat, maka apa yang Allah haramkan itu wajib untuk kita patuhi. Cuma ini terlihat dengan baik ini di laki-laki. Karena misalnya pakaian ihramnya seperti itu tidak boleh ada jahitan gitu. Itu banyak sekali ya pantangan yang tidak boleh dilakukan. Bahkan tidak boleh mencabut rambut salah satunya. Jadi kalau dia sengaja menggaruk kepalanya dan rambutnya jatuh, dia bayar dam. Kayak gitu. Nggak boleh bercermin, nggak boleh memakai parfum, nggak boleh memakai apa yang harum-harum seperti itu. Ada 20 lebih kalau nggak salah pantangan yang ketika kita memakai baju ihram. Nah, setelah sa'i berlari dari kecil, nah itu biasanya dan memang harus untuk melaksanakan yang disebut dengan taksir. Meskipun tidak mesti langsung ya. Nah, itu sebagai pertanda bahwa apa yang sebelumnya ihram itu dilarang, nah sekarang boleh dengan pertanda mencukur rambut. Nah, ini makanya diumpamakan itu seperti mengucapkan salam dalam sholat. Karena definisi sholat kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi kalau kita mengucapkan salam, nah itu sebenarnya hakikatnya dia sudah selesai. Dia sudah selesai. Makanya kita tidak boleh mengucapkan salam ketika masih sedang sholat. Nah, kalau mengucapkan salam itu berarti sholat kita sudah berakhir. Nah, sama dengan taksir, memotong rambut ini juga maknanya demikian. Oke. Nah, wukuf di Arafah. Wukuf adalah berhenti atau berdiri di padang Arafah. Ada padang yang sangat luas, yang di situ, tapi itu sudah keluar dari tanah haram. Tanah haram, tapi di hari, kalau nggak salah masuk hari ke-8 dia sudah mau masuk ke sana sehingga
Dia di hari ke-9 berdiam diri, masuk lagi 10. Saya tidak pernah haji, hanya umroh, tapi kayaknya hukumnya seperti itu. Nah, sebagai tamu ilahi, mesti bisa merendahkan diri untuk bisa masuk kembali ke area tanah haram Mekah. Ini ketika dia ke Padang Arafah, nah dia sudah di luar dari lingkaran tanah haram. Nah, makanya di situ dia harus merendahkan diri, dia harus khusyuk, khudu khususnya merendahkan diri di hadapan ilahi, merasakan kehinaan, merasakan kebergantungan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia layak menjadi tamu ilahi. Nah, sehingga nanti ketika masuk kembali ke tanah haram Mekah, dia sudah memang sebagai hmm, hamba ya, hamba yang punya kelayakan yang disematkan dirinya sebagai hamba. Ini selanjutnya, dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan akhfa dan yang lebih tersembunyi. Ini terkait dengan Arafat. Jadi Arafat itu seperti satu bentuk penyingkapan segala apa yang telah kita lakukan. Makanya di sana sangat dianjurkan untuk melihat sisi kehinaan diri kita sebagai satu simbol kehambaan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi di dalam diri, bahkan Tuhan tahu apa yang kita tidak sadari. Nah, ini Tuhan tahu apa yang kita tidak sadari. Maksudnya dia ada di dalam hati kita tapi kita tidak sadari. Nah, Tuhan tahu itu. Tuhan tahu itu. Makanya ya'lamus sirra wa yakhfa. Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Yang lebih tersembunyi itu artinya kita tidak punya kesadaran terhadap hal itu. Nah, nanti kita menyelam lebih dalam, biasanya baru kita tahu, oh ternyata ini tak yang tersembunyi di dalam batin diri. Nah, makanya di sana kalau kita dengar kisah-kisah orang di sana, biasanya apa yang di dalam alam khayalnya itu langsung ditampakkan seperti itu. Jadi kalau negatif ditampakkan negatif, kalau positif ya ditampakkan positif. Jadi kayak dibayar langsung alam khayal kita di padang Arafah. Walau alam, ada yang maksudnya ada yang mengalami seperti itu ya. Nah, di padang Arafah dianjurkan untuk mendaki naik ke Gunung Jabal Rahmah agar manusia memahami bahwa Tuhan punya rahmat khas bagi orang-orang mukmin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, ada rahmat umum, ini rahmat khas. Rahmat khas itu seperti yang kita sering bahas tentang dua bentuk hidayah. Ada hidayah umum, ada hidayah khusus. Hidayah umum itu seperti kita sekarang ini taklim, belajar, kemudian entah baca buku atau melihat, mendengarkan ceramah dan seterusnya. Tahu-tahu hadir kesadaran dalam diri disebut dengan hidayah umum. Hidayah khas itu adalah hidayah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perantara, tanpa ada perantara ceramah, tanpa ada perantara orang lain, disebut dengan hidayah khos. Nah, yang kita cari yang khos ini. Nah, di Jabal Rahmah itu sebenarnya manusia berpotensi untuk mendapatkan rahmat khas, rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, mungkin bentuknya setiap orang pasti berbeda ya rahmat khosnya. Nah, yang namanya tajalli Tuhan itu pasti mengikuti wadahnya. Jadi seluas apa wadahnya, seluas itulah Tuhan bertajalli itu dalam dirinya. Baik, termasuk rahmat khas ini. Nah, di hari Arafat
itu sangat disunahkan untuk berpuasa. Jadi kalau kuat, kalau bisa puasa-puasa. Cuma biasanya sekarang ini masuk musim panas ya. Tuh panas banget di sana. Tapi kalau bisa melakukan berpuasa itu sangat dianjurkan. Nah, dan di hari ini manusia mesti banyak berdoa dan bermunajat. Nah, seperti yang sering kita bahas bahwa hamba itu makomnya meminta dan berdoa dan bermunajat. Jadi tidak usah memikirkan malu misalnya Tuhan banyak sekali mengabulkan ya. Memang kita sebagai hamba itu tidak lain adalah makom kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di padang Arafah ini karena kita benar-benar merasakan kehambaan makanya kita banyak-banyak berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa curhat ya. Munajat curhat terhadap apa yang telah kita lakukan atau akan kita lakukan. Al-Hajju Arafat. Jadi haji itu tidak lain adalah Arafah. Karena di Arafah inilah rahmat Tuhan itu turun yang luar biasa kepada seorang hamba. Jadi ini ada keidentikan antara kehambaan dan kehadiran Tuhan. Jadi semakin menghamba seseorang, maka kehadiran Tuhan ke dalam dirinya itu akan semakin besar. Seperti itu. Nah, jadi di pada saat Arafah yang paling penting itu adalah menyelami makna kehambaan. Jadi menyelami makna kehambaan diri. Dan insya Allah kalau kita menyelami, kita akan tahu tentang makna kedekatan. Makna kedekatan. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kedekatan ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya padaku, katakan bahwa aku dekat. Jadi kalau Tuhan sudah mengatakan aku dekat, ini bukan lagi dekat materi, tetapi dekat secara eksistensial. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah meliputi antara dirinya dengan hatinya. Wa huwa ma'akum aina makanu. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang hambanya. Yang disebut dengan ayat-ayat kedekatan. Jadi ada disebut ayat kurbun, ayat-ayat yang menjelaskan tentang kedekatan atau juga hadis-hadis kurbun, hadis-hadis yang menjelaskan tentang kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam istilah sufi disebut dengan ayat kurbun atau hadis kurbun, ayat-ayat kedekatan dan hadis-hadis kedekatan yang menjelaskan relasi kedekatan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara eksistensial sebenarnya tidak ada tirai antara Khalik dan makhluk. Tidak ada hijab sebenarnya. Ai hafiz tuhut hijabi dalam air hafiz lisanul ghaib dia mengatakan ai hafiz kaulah hijab itu sendiri. Jadi tidak ada tirai antara Tuhan dan makhluk. Ai hafiz tuhut hijabi wa ai hafiz engkau adalah tirai itu sendiri. Nah, um, dalam pengertian lain, secara eksistensial kita sebenarnya terhubung secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada disebut dengan sholat. Sholat itu suratul mustaqim. Ada baca Quran. Quran itu juga suratul mustaqim. Kalau kita sedang sholat, kita sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Quran, Allah Subhanahu wa taala sedang bercakap-cakap dengan kita. Ini dialog interaksi yang menghubungkan sebenarnya hubungan secara langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya
secara eksistensial tidak ada tirai antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Dan ini seharusnya bagi orang-orang yang haji itu bisa dirasakan ketika Arafat. Nah, terakhir, barang siapa keluar dari rumahnya dan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, nah keluar dari rumahnya ini maksudnya keluar dari ego kita. Rumah kita itu tidak lain adalah hati kita. Jadi kalau hijrah ya, kita harus mengeluarkan ego dari hati kita kalau ingin ketemu Allah dan Rasulnya. Nah, perjalanan haji dan umroh ini tidak lain adalah muhajiran ilallah. Jadi kita sedang keluar dari ego kita sendiri untuk masuk ke Baitullah dan juga di Raudah Masjid Nabawi. Insya Allah kita ketemu di pertemuan terakhir minggu depan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.